واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karakter, senang dan bahagia sekali hari ini saya bisa bersama uwo saya, paman saya, Yes. ya, my uncle. Yes, ya, your uncle for me. My uncle, alhamdulillah. Hari ini beliau sedang berada di Padang Panjang. Jadi tadi malam beliau berada di Padang Panjang, kemudian sempat ke Solo, sempat ke Padang, kemudian malam ini alhamdulillah kita bahagia beliau bisa nginap lagi di sini. Dan ini kesempatan yang luar biasa, sahabat karakter. Nah, kenapa? Karena ini beliau jarang-jarang kemari. Nah, jadi beliau termasuk orang yang banyak sekali menginspirasi saya, kemudian memberikan pesan-pesan berharga kepada saya sehingga kami di sini alhamdulillah bisa bertumbuh. Jadi sahabat karakter, perlu kita ketahui beliau ini sangat suka sekali bersilaturahim. Jadi beliau tinggal di Banda Aceh, kemudian sering ke Medan, kemudian bahkan ke Pekanbaru, ke tempat anak-anaknya di Mandailing Natal, kemudian ke Jakarta, ke tempat teman-temannya. Luar biasa. Kalau saya melihat tuh bagaimana semangat luar biasa beliau di kala senja begini. Umur berapa? 64. Umur 64. Tapi semangatnya 46. Semangatnya 46. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari sosok-sosok yang luar biasa. Nah, hari ini saya ingin tanyakan apa motivasinya Wo, sehingga Wo tuh punya semangat yang luar biasa untuk terus berputar, bertemu teman, kemudian bahkan kalau bahasa Wo developing people ya, Yes. membangun orang lain sehingga beliau juga punya semangat. Apa Wo pesan? Saya rasa gampang ya. Gampangnya gini, kita kan selaku muslim belajar dengan Al-Quran dan hadis. Kita dengar dari ustaz, dari penceramah, seperti Ustaz Barli sampaikan ke saya di pagi tadi. Jadi ketika kita ingin membangun hablum nanas, kan perintah Allah. Benar. Tidak kan boleh engkau bertemu denganku, kata Allah. Kalau engkau belum selesaikan hubungan antara manusiamu, hablum nanas di situ. Nah, jadi setelah kita tahu Allah perintahkan itu kita kerjakan. Jadi motivasinya lebih kepada motivasi akhirat deh. Yes. Oh, Masya Allah. Yes. Jadi sebagian orang sahabat karakter punya motivasi dunia, ingin datang ke tempat orang, punya sesuatu. Ya, kalau bahasa kita mungkin ada udang di balik batu atau ada udang di balik bakwan gitu lagi. Tapi enggak, ini motivasi yang luar biasa, berangkat daripada motivasi akhirat. Jadi pesan beliau tadi, kalau misalnya kita ingin baik hubungan kita dengan Allah, kita harus juga berhubungan dengan manusia. Yes, Ada lagi? Mungkin kalau kita lihat, kita harus sadar, jika kita sakit, suster, perawat, dokter yang mengurusin kita, itu orang lain. Iya. Ketika kita ke masjid sholat Jumat, ada imam, orang lain. Iya. Ketika kita makan di warung Aceh, walaupun warung Minang, dihidang orang lain juga. Jadi sekarang kalau memang mau hidup damai, tenang dan tentram, kita bilang dalam pikiran kita, dalam hati kita, my life for you and for you. Hidupku untukmu. Ya. Nah, tapi jangan hidupku untuk kekasih baruku, itu nggak boleh. Kalau izin istri ya nggak apa-apa. Masya Allah ya, for you dan For you. My life for you and for you. Satu kali untuk kita, 3 kali untuk orang lain. Insya Allah banyak kawan, banyak sahabat, banyak saudara, matinya pun nanti banyak yang sholatkan. Amin ya Allah. Dicintai oleh Allah dan disayang oleh manusia. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, saya teringat hadis, man la yarham la yurham. Jadi barang siapa yang tidak bisa menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh orang lain, bahkan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya. Tua-tua punya ustadz muda, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, baik sahabat karakter, dan pertanyaan kedua ini juga pertanyaan yang tidak kalah luar biasa juga ya. Jadi beliau ini merupakan pensiunan PLN, bahkan sekarang menjadi ketua IK PLN Aceh. Jadi mungkin anggota beliau ribuan ya. Mungkin 1050.
Jadi beliau dulu bekerja luar biasa semenjak muda sampai kemudian naik ke level-level tertentu, ya, bahkan sampai menjadi pimpinan PLN. Kita ingin tanya bagaimana sih kiat beliau untuk istiqomah, kemudian bersabar, ikhlas dalam pekerjaan sampai beliau kemudian sampai pada tahap pimpinan dan kemudian dipercaya oleh banyak orang sehingga menjadi ketua IKPLN sampai sekarang ini. Bagaimana? Kiatnya apa tuh supaya kita istiqomah, sabar, ikhlas menjalani kehidupan? Sebenarnya kan standar daripada seorang sumber daya manusia itu ada ilmu. Jadi dengan ilmu lah dia bisa bertumbuh kembang. Nah, setelah dia bertumbuh kembang baru mampu mengembangkan orang lain, itulah disebut developing people. Nah, dia kalau memang mau berilmu suka dengar. Oke, suka dengar, suka baca, suka sharing, berbagi ilmu, ya. Suka memberi ilmu Suka itu. memberi. Jadi dia rajin cari ilmu, rajin beri, sehingga ilmunya bertambah dan bertambah. Masya Allah. Nah, jangan suka menipu itu. Jangan suka. Jadi ilmu itu menjadi berkah, ya, insya Allah. karena bermanfaat bagi orang lain, dan kemudian ilmu itu semakin kuat melekat karena disampaikan terus, diulang-ulang terus. Nah, jadi beliau itu juga, ini juga perlu teman-teman ketahui, beliau ini juga motivator, ya, motivator, inspirator. Bagi siapa? Bagi banyak orang, bagi karyawan-karyawan di beberapa perusahaan. Bahkan saya pernah waktu itu pernah mendapatkan amanah dari beliau tuh di Pekanbaru, kan? Yes. Waktu itu untuk juga bisa Kami tim memberikan teaching duet. teaching. Anak dan ayah memberikan Iya, motivasi di salah satu kota terbesar di Indonesia. Luar biasa. Masya Allah. Hasilnya gemilang. Iya. Jadi tadi sempat lewat di situ kan, ya, kalau misalnya pakai ini seperti ini, kemudian pakai peci, pakai baju koko begitu kan, katanya seperti Ustadz. Saya bilang, enggak, ini gurunya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, sahabat karakter. Kemudian kita inginlah minta pesan beliau, pesan karakter untuk negeri, atau bahasa mudahnya pesan pendidikan. Apa kira-kira, my uncle, pesan pendidikan untuk kami, generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda, bahkan juga mungkin generasi-generasi muda ini sebagian sudah ada jadi guru, ya, mendidik anak-anak, gitu ya. Apa kira-kira my uncle pesan pendidikan untuk kami atau untuk anak-anak generasi sekarang ini? Jadi sebenarnya kalau itu pertanyaan, komentar itu bisa 1000, bisa 100. Yang hanya satu itu hanyalah Al-Quran dan Hadis. Jadi kita kembali lagi, apa yang Ananda buat di Padang Panjang ini, tetaplah intinya ada atau isinya ada, developing people. Ingin mengembangkan orang lain, termasuk anak-anak, sesuai dengan jalan Allah. Sesuai dengan jalan. Jadi saya tahu apa niat Ananda Barli untuk pendidikan di Padang Panjang khususnya, yang secara bertahap akan menjarah merambah secara nasional. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi. Hagim katakan mulailah dari yang terkecil. Udah betul. Mulai sekarang sudah betul. Mulai dari sini betul. Terima kasih Hagim. Dia juga guru kita. Iya. Alhamdulillah. Jadi ada satu titipan ini, ketika ingin mengembangkan orang lain, apapun dalam bekerja, kita niatkan dengan baik. Kita kerjakan dengan baik. Dengan uang yang bersih yang ketiga. Dengan uang yang Jangan uang yang salah. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan dan kebenaran. Nah, dengan modal itu, Ananda Barli terus tiada henti. I said it is time to begin. I am don't like to stop. Saya tidak akan berhenti sampai akhir hayat saya untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Amin. Menjadikan anak-anak Padang Panjang dan siapa saja yang ikut didik di pendidikan sini menjadi anak-anak yang berguna. Amin. Untuk dua, satu dunia, satu Islam. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah, luar biasa. Dan kita berdoa semoga Allah beri bimbingan, tuntunan kepada aku dan tim aku di sini. Amin ya rabbal alamin. Titipan tambahan ini, buatlah sebulan sekali meeting teacher ya, sama guru-guru, berikan kesempatan mereka memberikan saran, kita catat. Jadi you can give suggestion for me. Betul. Ya, jadi guru-guru memberikan saran. Betul. Kita saring. Bulan depan kita sampaikan atau 3 hari ke depan, inilah pikiran kalian. Sehingga para guru ini termotivasi Masya Allah. untuk aktif eksis
mengembangkan menyampaikan mimpi seorang Barli. Jadi mimpi saya kita tahu bersama, insya Allah. Barli punya mimpi, makanya saya bilang MMB menyampaikan mimpi Barli. Menyampaikan mimpi. Ah, jadi beliau tadi udah menyampaikan sama kita ya, harus diniatkan dari hal yang baik, kemudian dikerjakan dengan yang baik, dan jangan lupa juga anggarannya juga Baik, ya. Nah, ini pesan juga beliau nih tadi pagi dan beberapa hari kemarin ya. Jadi untuk mengerjakan sesuatu ada juga kiatnya. Apa kiatnya dari beliau? Ya, pertama fokus, kemudian total, dan tuntas. kemudian ketiga tuntas. Fokus, total, tuntas. FTT. Ya. FTT. Ya, sahabat karakter, alhamdulillah itu mungkin perbincangan saya dengan beliau. Mungkin ada pesan terakhir lagi Pesan sebagai terakhir. closing statement. Ya, closing Penutup. statement. I'm to say it for all. You should know. You don't you to stop. Jangan Anda berhenti. Ketika Allah masih memberikan nafas, Allah masih memberikan tenaga, Allah masih memberikan waktu. Teruslah berbuat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kerjakan, dan kerjakan. Terima kasih sahabat karakter, semoga bermanfaat.